Halo semua, Assalamualaikum. Apa kabar Leo? Semoga Leo dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Tema readingan kita saat ini, siap-siap. Peristiwa besar yang akan membawa perubahan di hidupmu. Teman-temanku, Leo. Di sini Melati akan bacakan energi teman-teman, tapi ingat, ini hanyalah sekedar bacaan, bukan hal yang pasti. Karena yang pasti milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta ya. Jadikan readingan ini sebagai motivasi atau sebagai pembelajaran untuk teman-teman ke depannya. Ambil yang positifnya, buang negatifnya dari readingan ini. Jika ada yang resonate, maka ini adalah energi kamu. Jika tidak, jangan dipaksakan. Lebih bijaksana menyikapi readingan ini dan sesuaikan dengan situasi dan kondisimu ya teman-temanku. Leo, yang terkoneksi dengan kamu ada Aquarius, Sagittarius, Pisces, Leo, Aries, Cancer, Taurus, Gemini, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Virgo, Capricorn. Yang tidak terkoneksi atau tidak disebutkan, seandainya ini masuk dalam cerita kamu, ini resonate buat kamu ya teman-temanku. Oke, kita lihat di sini. Ada King of Pentacles, peristiwa besar yang membawa perubahan di hidupmu. Aku merasa dimana kamu berubah lebih kuat begitu ya, berubah lebih tangguh. Ini dalam finansial ya, yang mungkin bisa dibilang dari keterpurukan kamu belajar, dari ketidakmampuan, dari ketidakpastian begitu ya. Jadi untuk kamu lebih ada tekad ya, tekad dalam dirimu untuk mencapai sesuatu, untuk menggapai sesuatu ya di sini. Jadi ingin menguatkan finansialmu, ingin menguatkan usahamu, bisnismu ya. Karena mungkin ya dari hal-hal keterpurukan, ketidaknyamanan, ketidakmampuan membuatmu harus bertekad begitu ya, untuk lebih kuat lagi dalam finansial ya. Peristiwa besar yang akan membawa perubahan, justice di sini, keseimbangan. Hidupmu akan seimbang begitu ya. Hidupmu akan stabil, hidupmu akan berjalan sebagaimana mestinya. Ya, tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu ngoyo atau tidak terlalu terpuruk begitu ya. Di sini stabil. Amin ya teman-temanku. Jadi yang kamu butuhkan adalah kecukupan, bukan kelebihan begitu ya. Ingin ini cukup, ingin itu cukup. Jadi bukan yang berlimpah-limpah atau berkelebihan ya. Lebih baik cukup ya teman-temanku daripada berlebih ya. Oke. Peristiwa besar yang akan membawa perubahan di hidupmu. Di sini ada Queen of Swords. Kamu lebih berhati-hati lagi ya. Mungkin ada hal-hal tertentu di mana kamu mudah ya, mudah menerima, mudah memaafkan, mudah jatuh cinta mungkin juga ya. Jadi untuk kamu kedepannya untuk lebih ke bijaksana lagi, pertimbangkan kembali ya, karena mungkin ya di sini kamu pernah disakiti ya, atau kamu pernah dikecewakan, atau kamu pernah ditinggalkan, atau kamu pernah dihianati. Jadi dari peristiwa besar itu untuk kamu lebih ke bersikap dewasa ya, bijaksana, dan lebih ke hati-hati lagi untuk kedepannya, untuk mengenal seseorang, untuk dekat dengan seseorang, untuk memulai sesuatu ya teman-temanku. Jadi lebih ke waspada dan hati-hati, dan lebih ke kuatkan dirimu ya, bentengi dirimu dengan kekuatan begitu, kekuatan hatimu. Oke. Yang aku ngerasa di sini ada jalan begitu ya, ada kesempatan, ada peluang. Jadi ada kesempatan, ada peluang, ada jalan. Jangan disia-siakan. Ya. Seandainya di sini kesempatan, peluang, usaha, bisnis, ini jangan kamu sia-siakan ya. Karena kesempatan tidak akan datang kedua kali. Dan bisa saja dari kesempatan ini, dari peristiwa ini yang merubah kehidupan kamu ke depannya.
lebih baik lagi begitu ya, lebih bermakna lagi. Oke, kita lihat lagi. Ada death, sepertinya ada yang harus kamu tutup begitu ya, harus kamu selesaikan, harus kamu sudahi begitu ya. Memang tidak mudah menyudahi sesuatu, menyelesaikan sesuatu begitu ya, butuh tekad, butuh keikhlasan ya. Jadi di sini peristiwa besar yang dimana bisa menjadi konflik hati antara kamu dengan hatimu ya. Aku harus melepas, aku harus menutupnya, aku harus memaafkannya, aku harus menyelesaikannya. Jadi di sini mungkin peristiwa besar ini yang akan membawa perubahan di hidupmu ya. Harus kamu selesaikan atau harus kamu sudahi ya. Apakah konflik ya? Dan di sini bukalah lembaran baru. Jangan menutup hatimu. Harus membuka hatimu untuk sesuatu, untuk seseorang ya. Jadi jangan pernah merasa apa yang kamu sayangi itu harus kamu miliki ya, tidak juga. Tentang apapun itu, tentang sesuatu kah atau tentang seseorang kah ya. Oke, di sini aku ngerasa di sini ya, belajarlah dewasa, belajarlah bijaksana, atau lebih ke tanggung jawab ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap sesuatu, tanggung jawab terhadap orang lain begitu ya. Yang aku ngerasa di sini kamu yang masih menye-menye begitu ya, kamu yang masih selengean, kamu yang masih begono begini ya. Jadi lebih ke belajar ya, belajar untuk bersikap dewasa ya, begitu ya. Karena di sini belum ada kesungguhan ya untuk dirimu terhadap apapun, apakah di sini mungkin dalam pekerjaan ya. Mungkin di sini usia kamu masih ya belum matang begitu ya. Jadi lebih ke belum ada beban begitu, belum ada tanggung jawab, belum ada yang kamu pegang begitu ya, belum ada yang kamu tekadkan ya di sini. Jadi lebih ke ya suka-suka. Ini beberapa, tidak semuanya resonate sama kamu ya. Oke, kita lihat lagi. Peristiwa besar yang membawa perubahan di hidupmu. Aku ngerasa di sini keterpurukan ya. Kamu yang ingin melepas keterpurukan itu. Ya, mungkin dari peristiwa inilah ya. Kamu akan bisa memulai, kamu akan mengawali dan kamu bersemangat. Ya, kamu yang tidak nyaman ya di sini. Tidak nyaman dalam keterpurukan. Kamu sudah jenuh, kamu sudah lelah begitu ya. Jadi lebih ke ya harus ada perubahan. Kamu mulai berpikir, kamu mulai bergerak, kamu mulai ada kreativitas kamu ya yang menunjang perubahan di hidupmu. Jadi di sini ya, perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, dari keterpurukan ini. Ya, harusnya kamu berpikir, atau di sini kamu mulai berpikir, apa yang tepat untuk diriku, apa yang tepat untuk aku mulai. Di sini bersikap dewasa ya, teman-temanku. Atau lebih ke belajar dari masa lalu. Oke, di sini kamu akan bersinar ya. Peristiwa besar yang akan merubah hidupmu. Jadi dari semua ini ya, dari keterpurukanmu di sini. Ketika kamu memberanikan diri ya, ketika kamu mengawali sesuatu, bertekad dalam dirimu ya, kamu akan bersinar, kamu akan mencapai, kamu bisa, kamu harus optimis, kamu harus mengawali semuanya ya. Dan di sini lebih ke percayalah diri bahwa kamu bisa seperti mereka, kamu layak dihargai, kamu layak diperhitungkan, kamu layak sukses begitu ya di sini. Jadi harus ada tekad ya, harus ada yang kamu
mulai, teman-temanku. Perubahan hidupmu harus kamu awali. Ya, di sini ada kemenangan, di mana ada kebahagiaan, di sini ada kemenangan. Ada kemenangan, ada pencapaian, ada kekuatan. Ya, jadi ada kekuatan di dirimu. Ada kemenangan di hatimu. Ada pencapaian di hidupmu. Ya, disitulah kemenangan akan kamu miliki. Kemenangan akan kamu nikmati. Oke. Di mana ada kemenangan, di situ ada kebahagiaan, ya. Di mana ada pencapaian, di situ ada kekuatan. Jadi di sini yang kamu mencapai, kamu memiliki, ya, disitulah ada kebahagiaanmu, ada kemenanganmu, ada kebanggaan di dirimu, ya. Ya, kita berbangga boleh, tapi jangan jadikan suatu pencapaian itu sebagai kesombongan, ya. Karena di atas langit masih ada langit lagi. Jadi untuk kamu yang mencapai, ya, boleh berbangga, berbahagia dengan diri sendiri, ya. Jangan kamu menunjukkan bahwa kamu paling hebat, kamu paling begitu, ya, teman-temanku. Ada kemenangan yang akan kamu miliki, atau di sini, ya, belajar dari peristiwa masa lalu, ya. Jadi yang membawa perubahan di hidupmu untuk kedepannya lebih baik lagi, ya. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Oke, di sini ada moon, ya, ada impian, ada penyembuhan, ada pengobat. Jadi peristiwa besar itu membawa penyembuhan di hatimu, membawa pengobat atau membawa kebahagiaan tersendiri yang kamu merasa terobati dari perjuanganmu, dari kesulitanmu, dari kesusahanmu. Semuanya akan hilang, akan terbayarkan dengan pencapaianmu. Ya, di sini impian yang selama ini kamu perjuangkan, impian yang selama ini kamu usahakan, ini yang akan menjadi pengobat di hatimu, ya, teman-temanku. Jadi di sini kerja kerasmu, upayamu, usahamu tidak sia-sia, ya. Ada pencapaianmu, dan ini yang membawa perubahan di hidupmu. Makanya sesuatu, ya, harus kita awali, sesuatu harus kita mulai, ya, agar terciptanya suatu kebahagiaan, ya. Seandainya kamu tidak mau memulai, kapan bahagianya, kapan suksesnya, kan begitu, ya. Oke, kita lihat lagi di sini pendewasaan diri, ya. Jadi untuk kamu lebih ke bersikap dewasa, bersikap bijaksana, ya, menyikapi sesuatu, ya, belajar dari masa lalu, belajar dari seseorang, ya. Jadi apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu alami, seharusnya ini menjadi pembelajaran untuk kamu lebih baik lagi ke depannya, membawa perubahan, ya, di hidupmu. Yang mungkin tadinya kamu begono-begene, setelah mungkin mendapat peristiwa besar dalam hidupmu, untuk kamu lebih baik lagi, bukan tambah parah, begitu, ya, teman-temanku. Jadi setiap detik, setiap langkah ini seharusnya membawa kebaikan untuk dirimu dan juga untuk orang lain, ya, teman-temanku. Jadilah pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak ada manusia atau sebaik-baik manusia, dialah yang bermanfaat untuk orang lain, ya, di sini. Jadi teman-temanku lebih ke bijaksana atau lebih ke dewasa menyikapi dirimu, ya, menyikapi sikapmu. Jadikan pengalaman apa yang terjadi, apa yang berlaku, apa yang kamu alami, ya. Di sini lebih ke berpikir lagi, menggunakan logikamu, ya. Lebih berhati-hati lagi untuk melangkah, untuk bertindak, untuk kedepannya, untuk hidupmu, ya, teman-temanku. Jadi lebih baik lagi, yang membawa perubahan di hidupmu.
Oke teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu ya readingan dari Melati. Jika ada salah-salah kata, Melati mohon maaf. Kesalahan, kesilapan datang dari Melati, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.